Jawa Grafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sukatani. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan segala rutinitas kita ya. Oke sahabat Sukatani, saya saat ini dalam perjalanan menuju ke sawah ya. Ini cuacanya dingin banget, kebetulan curah hujannya tinggi dan saat ini itu banyak kabut menutupi pandangan, tapi jangan sampai menyurutkan semangat kita ya teman-teman. Oke, sebentar lagi kita sampai nih. Oh iya sahabat Sukatani, kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang kondisi padi kita ya, sebab banyak request ya, lewat pesan WA maupun masukan lewat kolom komentar untuk berbagi tips tentang perawatan sayuran. Karena itu pada konten kali ini saya akan membahas hal baru tentang bagaimana cara merawat kacang panjang agar hasilnya maksimal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, alhamdulillah ini sahabat, kita sudah sampai di kebun tanaman kacang panjang ya. Dan bisa kita lihat nih dari jauh daunnya hijau dan sehat ya, sangat indah sekali teman-teman. Dan seperti ini. Dan ini padi kita ya sahabat, padi kita ini sudah mulai proses pengisian bulir. Insya Allah jika saya diberi kesehatan di kesempatan mendatang, saya akan berbagi tentang bagaimana menyiapkan nutrisi serta proses pengendalian hama dan penyakit untuk padi kita dalam menyongsong masa pengisian bulir. Oke sahabat, sesuai dengan janji saya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara agar kacang panjang yang kita tanam ini sehat, daunnya hijau, terhindar dari virus kuning, dan tentunya yaitu berbuah lebat ya teman-teman. Mari kita bahas sambil melihat-lihat tanaman kacang panjang ya. Sahabat Sukatani, kacang panjang saya ini adalah varietas kanton tapi. Saya menanam sebanyak 1 kaleng, itu pun tidak habis semua ya. Jadi saya sisakan sedikit untuk penyulaman. Baiklah sahabat, yang pertama yang akan kita bahas adalah hama dan penyakit pada tanaman kacang panjang serta pengendaliannya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah virus kuning atau mozaik virus. Berbicara tentang virus yang satu ini, tentunya kita tidak akan lepas dari hama reseptor atau pembawa virus kuning tersebut, yang biasanya ini dibawa oleh kutu-kutuan seperti kutu kebul, kutu trips, dan aphids. Karena itu yang harus kita basmi sebetulnya adalah reseptornya. Terkecuali jika memang dari benihnya sendiri kacang panjang kita sudah terinfeksi virus. Nah baik, sahabat Sukatani, hama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu kutu kebul. Sebab kutu kebul ini adalah hama yang konon katanya sangat sulit untuk dikendalikan dan sangat berpotensi besar untuk menularkan virus kuning terutama pada tanaman kacang panjang. Sahabat Sukatani, kutu kebul ini merupakan hama yang paling dibenci oleh para petani kacang panjang khususnya, sebab hama yang satu ini merupakan reseptor atau pembawa virus yang menurut saya sangat berbahaya sebab bisa mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Pada tanaman kacang panjang yang sudah terinfeksi, biasanya daunnya akan menguning dan bahkan buah kacangnya pun ikut berwarna kuning.
Kacang panjang yang berwarna kuning ini di daerah saya tidak laku ya teman-teman. Jadi jika tidak laku, maka untuk apa kita merawat kacang panjang yang sudah terinfeksi virus kuning ini? Karena itu penting saya rasanya membahas tentang bagaimana cara mengatasi hama yang satu ini. Baiklah teman-teman, untuk pengendalian yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, lakukan penyepraian insektisida sedini mungkin. Saya melakukan penyepraian pertama kali sejak kacang panjang saya berumur 5 hari setelah tumbuh ya. Tentunya dengan dosis yang sangat rendah. Selain penyepraian dengan menggunakan insektisida, saya juga menambahkan asam amino untuk tumbuhan yang saya harapkan bisa menjaga kekebalan tanaman kita dari serangan virus. Kemudian untuk rentang waktu yang saya lakukan setiap 5 hari sekali dengan dosis yang semakin kita tambah sedikit demi sedikit, dengan catatan tidak melebihi dosis yang dianjurkan dalam label insektisida. Untuk insektisida yang saya gunakan adalah yang berbahan aktif imidacloprid, nitenpiram, dan metomil. Ketiga bahan aktif itu di rolling, artinya jika sekarang kita menggunakan bahan aktif imidacloprid, maka 5 hari kemudian kita menggunakan bahan aktif nitenpiram, dan 5 hari kemudian kita menggunakan metomil. Nah, untuk nama produknya saya menggunakan Confidor bubuk ya, yang tepung itu, kemudian Desanto dan Lanet, yang dikombinasikan dengan bahan perekat dan penembus. Perlu sahabat Sukatani ketahui bahwasanya peran perekat dan penembus ini sifatnya wajib ya sahabat. Sebab kutu kebul itu dia mempunyai lapisan lilin yang melindungi dirinya, dan insektisida yang tidak dilengkapi dengan bahan perekat tentunya ini akan sulit untuk menembus lapisan lilin tersebut. Karena itu saya sarankan teman-teman untuk selalu memakai perekat dalam setiap melakukan penyepraian. Nah, kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan tanaman kacang panjang kita. Jangan lupa untuk selalu membersihkan rumput yang berada di sekitar tanaman kacang panjang kita, sebab selain untuk menjaga kelembaban area sekitar, pembersihan juga bertujuan agar tidak ada tempat bagi berbagai hama untuk bersembunyi. Selanjutnya adalah ketika tanaman kacang panjang kita, daun bawahnya sudah terlalu rimbun atau sudah tertutupi oleh daun yang di atasnya, ini perlu kita bersihkan atau kita pangkas. Hal ini bertujuan agar tidak ada hama yang bersembunyi pada bagian daun bawah. Selain itu, ketika kita melakukan penyepraian, tempat yang paling susah untuk terkena spray adalah bagian bawah, apalagi daun bawah tanaman. Hal ini akan menjadi keuntungan bagi kutu kebul untuk bersembunyi dan tentunya tidak mati sebab tidak terkena spray. Yang kedua, daun bawah ini akan mempengaruhi pada tingkat kelembaban area sekitar. Kita sudah barang tentu tahu, jika area terlalu lembab, maka akan berpotensi tumbuh jamur. Selain itu, daun bawah ini secara fungsi saya kira kurang ya, sebab tidak mendapatkan sinar matahari secara baik. Karena itu lebih baik kita pangkas saja. Yang ketiga adalah pemupukan berimbang dan tidak berlebihan. Sahabat Sukatani, proses pemupukan juga sangat berpengaruh ya teman-teman. Entah ini benar atau tidak, tapi selama yang saya rasakan adalah seperti itu. Daerah saya ini adalah endemik virus kuning. Sebagai bukti, saya perlihatkan tanaman kacang panjang tetangga saya. Ini dia teman-teman ya, tinggal sisa-sisa tumbuhannya saja. Dan ini dipanen hanya untuk dikonsumsi sendiri atau dibagikan ke tetangga. Sebab ketika dibawa ke pasar pun tidak laku. Kalaupun laku, harganya itu sangat rendah dan jauh dari harga layak menurut saya ya. Karena itu, yang punya lahan tidak mengurus tanaman ini lagi dan akhirnya kondisinya seperti ini. Sangat memprihatinkan sekali teman-teman ya.
di saat kita sudah masuk mulai masa panen, tanaman kita terserang virus kuning dan akhirnya tidak laku di pasaran. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke pembahasan tentang masalah pemupukan ini. Untuk perlakuan pemupukan, ini terserah teman-teman mau mengikuti ataupun tidak tentang cara pemupukan saya ya. Sebab setiap orang mempunyai pertimbangan yang berbeda. Untuk perlakuan pemupukan kacang panjang sebanyak 1 kaleng ini, sampai saat ini saya hanya melakukan 2 kali pemupukan. Itu pun totalnya hanya 20 kg. Pemupukan pertama adalah ketika mulai tumbuh atau keluar sulur sebanyak 5 kg urea dan 5 kg ponska. Nah, pemupukan yang kedua adalah ketika mulai tumbuh batang bunga sebanyak 10 kg ponska saja. Nah, bagaimana dengan pupuk dasar? Jujur saja, saya tidak melakukan atau menggunakan pupuk dasar sama sekali, tanpa pupuk dasar sama sekali. Kemudian, pertimbangan saya memberikan pemupukan dengan jumlah yang sedikit adalah berpatokan pada pengamatan yang saya lakukan selama ini. Saya menanam kacang panjang tidak 1 kali. Dulu, 2 kali penanaman selalu saja terkena virus kuning. Yang saya amati adalah yang terkena virus kuning rata-rata adalah tanaman dengan postur sangat subur, batangnya besar, daun besar dan lebar. Setelah keluar sulur, mulai ada 1-2 yang terkena virus dan semakin bertambah banyak. Bahkan setelah kacang panjang sudah mencapai ujung lanjaran, hampir 90% tanaman kacang panjang daunnya berwarna kuning. Nah, ketika penanaman yang ketiga dan seterusnya sampai saat ini, saya uji coba dengan memberikan pupuk yang sedikit. Ternyata alhamdulillah hampir tidak ada yang terkena virus kuning, teman-teman. Oke, kita berlanjut kepada tahapan selanjutnya adalah memperhatikan tingkat keasaman tanah. Hal ini penting sebab tanah yang asam akan membuat tanaman kita rentan terhadap penyakit baik dari jamur, bakteri maupun virus. Karena itu, selalu perhatikan tingkat keasaman tanah sebelum kita melakukan penanaman benih. Jika setelah dilakukan pengukuran dengan pH meter dan ternyata tanah kita asam, maka teman-teman perlu melakukan penebaran dolomit pada saat olah lahan. Nah, untuk takaran atau dosis disesuaikan dengan tingkat keasaman tanah kita atau bisa berkonsultasi dengan penyuluh pertanian setempat ya. Nah, sahabat Sukatani, cara yang kelima yang biasa saya gunakan untuk mengantisipasi serangan mozaik virus atau virus kuning ini adalah dengan membinasakan tanaman yang sudah terlanjur terinfeksi ya. Ketika kita sudah menemukan tanaman yang terlihat daunnya menguning, saya sarankan untuk segera cabut sedini dan secepat mungkin. Jangan biarkan terlalu lama, sebab itu akan menjadi faktor utama penularan virus kepada tanaman yang lainnya. Nah, itu ya sahabat Sukatani. Jadi beberapa faktor yang biasa saya terapkan dalam proses menanam kacang panjang yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kita selalu melakukan penyapraian insektisida sedini mungkin dengan interval 5 hari sekali, kemudian menjaga kebersihan tanaman. Yang ketiga adalah pemupukan yang berimbang dan tidak berlebihan. Yang keempat, selalu memperhatikan tingkat keasaman tanah. Dan yang kelima, tentunya dengan membinasakan tanaman yang sudah terinfeksi. Baik sahabat Sukatani,
Mungkin video yang saya sampaikan ini terlalu panjang, saya mohon maaf karena saya benar-benar ingin berbagi kepada teman-teman semua pengalaman yang saya terapkan dalam proses penanaman tanaman kacangan panjang ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk selalu berikan dukungan dengan cara like, subscribe, dan komentar yang positif agar channel kita ini bisa berkembang lebih besar lagi. Terima kasih, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.